Shalom dan salam damai kepada saudara dan saudari yang saya kasihi. Sekali lagi Anda bersama dengan saya, Jika George, di dalam online live streaming kelompok doa Saint Joseph Minawa. Hari ini kita akan mengupas sedikit perkongsian tentang masih lagi sambungan daripada topik yang lalu, minggu lalu tajuknya adalah umat Kristen dan politik. Tapi kali ini kita akan bercerita tentang menjadi pengundi bijak. Jadi saudara terkasih, seperti yang kita ketahui, kita telah ada PRN. Apa itu PRN? PRN itu adalah pilihan raya negeri Sabah yang ke-16. Jadi kita telah mengundi awal disebabkan oleh situasi yang menyebabkan terjadi itu, tapi itu kamu pandai pergi bacalah kenapa dia dibubarkan dan ada PRN 16 ya. Tetapi saya mau pergi kepada statistik. Kalau Anda masih ingat pada 12 hari bulan yang lalu kita ada penamaan calon. Lepas itu nanti 22 hari bulan ini kita akan ada undi awal. Dan tempo mengundi itu daripada 12 hari bulan sehingga kepada tengah malam 25 hari bulan. Yaitu 11.59 malam pada 25 hari bulan adalah hari kampanye terakhir. Jadi kita akan bercerita apa maksud hari kampanye terakhir itu. Dan hari kejadian yaitu 26 hari bulan September, Sabtu pada minggu hadapan, minggu ini kita akan pergi mengundi. Jadi saudara terkasih, menurut statistik daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, terdapat 741 pusat mengundi, 2.540 saluran mengundi, 56 pusat mengundi awal, dan kerajaan telah akan membelanjakan 186 juta untuk pilihan raya PRN ini, dan yang layak mengundi adalah 1,124 juta, lebih kurang begitu. Dan permohonan undi pos dalam dan luar negara dibuka pada 17 hari bulan, ditutup pada 11 September, dan untuk luar negara tutup pada 3 September. Jadi saudara terkasih, setelah berjalan-jalan di sana sini, saya dapati bahwa rupanya banyak di antara umat kita ini, juga saudara-saudara kita di agama yang lain, tidak paham ataupun tidak mengerti apa sebenarnya keadaan politik itu, sehingga kan saya merasakan, oh kalau begini perlu ada satu analisis untuk simple, untuk supaya Anda tahu siapa yang akan mewakili Anda dalam pilihan raya ini dan yang bakal memerintah kerajaan Sabah pada selepas 26 hari bulan. Jadi saudara terkasih, PRN ini saya sebut PRN saja, tetapi maksudnya adalah pilihan raya negeri. PRN Sabah kali ini sungguh luar biasa saudara yang terkasih, karena seramai 447 calon menawarkan diri untuk bertanding di 73 kerusi DUN ataupun Dewan Undangan Negeri. Sebanyak 63% adalah berumur 50 tahun ke atas, dan 40 tahun umur yang 40 tahun ke bawah ada 15% saja. Jadi rupanya masih banyak veteran yang menguasai kepemimpinan pilihan raya kita pada saat ini. Jadi puratanya saudara yang terkasih, 447 calon bahagi dengan 73 kerusi yang ingin direbut, maka puratannya adalah 6 orang bagi satu DUN. Tetapi menurut statistik yang saya lihat, ada yang sampai 11 calon untuk satu DUN, ada yang sampai 10, 9, tetapi hampir semua ada 7, 6 begitu. Saya terkasih begitulah. Jadi satu persoalan yang betul-betul menjadi kebingungan bagi umat kita dan juga saudara-saudara yang lain itu adalah gabungan parti itu. Mereka tidak tahu siapa-siapa yang gabungan itu, sehingga kan mereka itu siapa, ini siapa. Jadi hari ini kita akan memperkenalkan. Jadi untuk adil kepada semua, saya akan memperkenalkan semua parti yang akan menjadi calon, yang akan berada dalam pilihan raya ini. Dalam statistik yang saya dapati, lebih kurang 17 parti yang akan merebut kerusi daripada 73 kerusi ini. Jadi saudara terkasih, kita pergi kepada kumpulan yang pertama yang dipanggil Warisan Plus. Jadi Warisan Plus ini dia mempunyai 54 kursi dia tanding, dan dalam Warisan Plus itu ada 46 kursi oleh parti warisan tersendiri,
Dan untuk kali ini DAP, dia tidak menggunakan lambang roket dia, tapi dia menggunakan lambang warisan. Ada 7 calon dan 1 amanah. Kemudian dalam gabungan warisan plus ini juga APKO, ada 12 kursi yang ditandingi oleh APKO dan ada 7 kursi yang dipertandingkan oleh PKR. Jadi mereka semuanya gabungan ini telah bertanding di 73 DUN. Kita lihat kepada gabungan yang seterusnya. Gabungan yang seterusnya adalah gabungan rakyat Sabah. Gabungan rakyat Sabah ini adalah daripada Barisan Nasional dengan 40 kursi. Ada yang nanti dalam slide kita itu ada merah, itu maksudnya gabung 40 itu siapa itu? Yaitu 31 undi daripada UMNO, 5 kursi daripada PBRS dan 4 kursi daripada MCA. Campur dengan PN 29 kursi. PN ini pula ada beberapa lagi gabungan, yaitu 19 kursi oleh PPBM, 8 kursi oleh STA dan 2 kursi SPP. Dan kemudian campur lagi dengan PBS sebanyak 15 kursi, sehingga kan mereka ada 84 kursi. Kelihatannya kursi cuma ada 73, tetapi gabungan rakyat Sabah ini ada 84 kursi yang mereka tandingi. Maksudnya untuk gabungan rakyat Sabah ini ada beberapa parti yang telah mereka panggil perlawanan friendly persaingan persahabatan JRS. Jadi sebanyak 18 kursi DUN yang bakal menyaksikan pertemuan calon-calon gabungan rakyat Sabah ini. Di mana kita tengok di mana-mana yang akan ada pertemuan itu. N2 Bengkokang, UMNO lawan dengan PBS. Ini maksud dia daripada gabungan yang sama, tapi terjadi pertemuan. Dan mereka anggap ini sebagai persaingan persahabatan JRS. N5 Matunggong, PBRS berjumpa dengan PBS. N7 Tandik, PBRS berjumpa dengan PBS. N11 Kedamaian, PBRS lawan dengan PBS. N22 Tanjung Aru, UMNO lawan PBS. N25 Kapayan, MCA lawan PBS. N26 Moyog, STA lawan PBS. N34 Lumadan, UMNO lawan PBS. N38 Paginatan, UMNO lawan STA lawan PBS. N39 Tambunan, STA lawan PBS. N40 STA lawan PBS. N41 Liawan, STA lawan PBS. N42 Melalap, UMNO lawan PBS. N44 Tulid, STA lawan PBRS lawan PBS. N45 Suk, STA lawan PBRS. N47 Telepid, UMNO lawan PBS. N54 Karamunting, MCA lawan PBS. N57 yang paling laskari Kuamut, STA lawan PBS lawan UMNO. Jadi saudara terkasih, itu ada kenapa mereka ada 80 lebih kursi, karena ada pertemuan di antara mereka dan mereka anggap itu sebagai pertemuan persahabatan. Maksudnya mereka sama-sama merasakan ada kekuatan di sana, maka mereka bertanding di sesama sendiri. So, adakah taktik ini berjaya ataupun tidak, kita pulangkan kepada rakyat. Tapi saudara juga, selain daripada itu ada beberapa parti yang bertanding tanpa gabungan. Maksudnya mereka bukan juga independen, tapi mereka ada parti sendiri, mereka tidak ambil gabungan. Antaranya ialah Parti Cinta Sabah atau PCS, 73 kursi. Sekarang ini dia dipimpin oleh Anifah Aman. USNO yang sudah lama tidak bertanding dalam pelihara, ini kali bertanding lagi, yaitu 47 kursi. Sekarang diketuai oleh bekas Pandikar Amin Mulia. LDP 46 kursi. Dia punya bintang sana adalah Congkakiat. Gagasan Rakyat Sabah 28 kursi. Parti Perpaduan Rakyat Sabah PPRS 24 kursi. Parti Harapan Rakyat Sabah 5 kursi. Parti Kerjasama Anak Negeri 2 kursi. Parti Kebangsaan Sabah PKS 1 kursi. Dan kita ada 56 calon bebas. Maksudnya bebas ini dia tidak mempunyai parti, dia betul-betul bertanding dengan kemampuan dan kepribadiannya. Jadi saudara terkasih, saya rasa saya sudah cover itu.
Sekarang kita pergi kepada pengundi bijak. Jadi pengundi bijak itu saudara yang terkasih, yang pertama-tama Anda harus lakukan ialah Anda harus cek di mana Anda mengundi. Mana tahu sekarang ini penentuan untuk pengundi itu adalah daripada alamat yang dalam IC Anda itu. Tapi dalam alamat dalam IC itu ada dua. Kalau kita ubah sistemnya, maka kita kemungkinan besar akan berpindah tempat untuk mengundi. Tetapi kalau kita ubah yang di dalam kad pengenalan itu saja, mungkin kita tidak akan pindah. Jadi pastikan sebelum Anda pergi mengundi, cek di mana Anda mengundi. Jadi Anda boleh pergi kepada https://pengundi.spr.gov.my, ataupun sekiranya Anda markas mana-mana pati di tempat Anda, pergi di sana, mereka mempunyai buku daftar pengundi itu, boleh cek sama Anda di mana Anda mengundi. Jadi dengan itu Anda akan dapat, kalau Anda sepertinya dapat pergi, Anda akan dapat seperti ini. Anda akan dapat maklumat pribadi, nama penuh, nama kad pengenalan, tarik lahir, jam tina, dan maklumat pengundian, pusat pengundi di mana. Dia sudah kasih tahu. Kalau dalam ini Sekolah Menengah Kebangsaan Saint Francis Xavier, dia sudah kasih tahu juga saluran mana. Dalam bentuk ini saluran 5. Dan kita pengundi yang keberapa? 183. Masa mengundi adalah daripada 7.30 sampai 5 petang. Dan disorkan di sana supaya kita pergi mengundi dalam jam 10 hingga jam 12 itu untuk mengelakkan manalah tahu ada hujan, ada kerusakan kereta di tengah jalan, sehingga sepatutnya kalau kita terlambat mungkin tidak sempat mengundi, ataupun kalau terlampau awal itu mungkin terlampau sesak pula. Jadi yang disorkan itu adalah daripada jam 10 pagi sehingga 12 tengah hari. Sudah di daftar pemilih yang telah disahkan, lokaliti dia kasih tahu lah di sana, daerah mengundi Dun Parlemen Negeri. Nah, jadi saudara begitulah. Apalagi yang harus dilakukan untuk pengundi bijak? Yang kedua ialah periksa siapa yang calon-calon di tempat Anda. Periksa dia siapa calon-calon itu. Kalau di tempat ini saya tidak ada apa-apa intensi untuk mempromosikan ini, tapi saya coba highlightkan siapa-siapa. Contoh dia di N41 Liawan ini. N41 Liawan ini ada berapa calon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 calon. Bebas, Datuk Jack Nuentin, Parti Liberal Demokratik LDP, Yatin bin Kukung, PBS, Daniel Kinsik, STA ataupun Perikatan Nasional Anwar Ayub bin Banan, daripada Parti Cinta Sabah PCS, Mazlan Abdul Latif, daripada Warisan Plus Rasinin, daripada USNO Leong Chow Chu. Nah, itu satu contoh. Saya bagi sini ada lagi di Suk, ada lagi di Tulid, ada lagi di Bingkur, dan ceklah di tempat Anda. Itu yang paling penting. Saya rasa di tempat-tempat lain itu mau tengok boleh, tapi bagus tengok di tempat sendiri supaya Anda kenal siapa calon Anda yang dilistkan di sana. Jadi sebelum kita pergi masuk untuk pengundi, salah satu juga sebagai maksud pengundi bijak ini adalah apakah maksud penamaan calon pada 12 hari bulan September 2020 itu hari. Maksudnya ialah ketika penamaan calon itu yaitu maksudnya rakyat diberi hak bebas untuk menyatakan siapa calon pilihannya. Jadi dalam tempo ini kau boleh kasih tahu secara terang-terangan, saya mau undi siano, saya akan undi dia. Dan yang kedua juga ialah Anda dibenarkan berkempen untuk calon pilihan raya. Jadi kalau Anda sudah suka calon itu, Anda mau undi dia, Anda dibenarkan untuk coba influence orang lain untuk mengundi calon pilihan Anda. Begitu maksud dia dengan penamaan calon itu. Tetapi kita hanya diberi 14 hari tempo. Yaitu daripada 12 hari bulan penamaan calon hari itu sampai jam 11.59 malam pada 25 hari September. Selepas itu sudah terkasih, tidak boleh sudah. Selepas itu kalau kau mengkampen lagi jam 1 pagi 26 hari bulan kedapatan ditangkap. Nah, boleh di-charge. Malah pada 26 hari bulan itu kalau Anda pergi mengundi, jangan sekali-kali menggunakan baju yang ada lambang political. Pakai baju biasa, pakai smart, apa semua, tetapi tidak ada lambang di mana-mana. Jadi
Oke, apalagi pengundi smart itu ataupun pengundi bijak itu. Buatlah sedikit kajian terhadap calon. Sudah nampak calon Anda yang tadi itu seperti yang saya tunjukkan, tapi janganlah pergi tengok yang itu pula, tengoklah yang di don mengundi Anda. Pergi cek pencapaian calon sehingga kini, ceklah, oh ini apa sudah dia buat, ini apa-apa, ini apa yang dia sudah sumbangkan kepada kerajaan, kepada rakyat, seperti itu. Kemudian cek lagi, menurut Anda, adakah dia mesra rakyat? Ataupun menurut pada pendapat orang lain yang pernah berurusan dengan dia, adakah dia mesra rakyat? Adakah calon Anda menjadi wakil rakyat yang baik sekiranya menang? Nah, ini persepsi Anda perlu ada. Bayangkan kalau dia sudah menang itu, dia boleh represent Anda, atau boleh represent daerah Anda, ataupun dia akan banyak membantu. Itu adalah antara yang harus Anda pertimbangkan. Jadi, selepas itu, ada lagi beberapa yang harus Anda lakukan, yaitu tolak politik jenis ini, yaitu kebencian. Kalau bagi saya, kalau seorang pemimpin itu, dia datang pergi campaign di mana-mana di markas, lepas itu dia datang, dia kasih buruk dia punya lawan calon dia. Saya rasa dia sedang menutup keburukannya sendirilah itu. Jadi bagi saya, bagus dia kasih highlight apa yang dia sudah lakukan. Apa visi dan misi dia untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan apa yang dia akan coba ketengahkan, apa dia akan bantu, apa program dia untuk menyenangkan rakyat. Saya rasa itu yang paling penting, dan apa strategi politik dia sehingga nanti Sabah ini menjadi makmur. Jadi kalau dia tentang keburukan saja di sebelah pihak sana, saya rasa kalau tidak ada orang yang tidak mempunyai keburukan dalam kehidupannya, saudara terkasih. Tetapi mungkin sudah bertobat juga. Dan seterusnya, terlalu resis agama ataupun bangsa ataupun kaum. Sikit-sikit sebut kaum ini. Jadi tidak perlu sebut. Tapi ada beberapa parti itu kelihatannya terlampau resis. Kelihatannya mereka seperti mempertahankan bangsa dia, dan menceritakan sepertinya bangsanya itu macam berada dalam bahaya, dan mengatakan kita harus bersatu dan buang ini bangsa yang ini. Tidak boleh begitu. Sebab saudara yang terkasih, kita ini di Sabah ini, kita banyak community ini, banyak etnik di sini ini. Di sini ada dusun, ada Kadazan, ada Cina, ada Murut, ada Sungai, ada Bajau, ada Melayu Brunei. Maaf kalau ada yang tidak tersebut, ada Bugis, ada Suluk, dan mereka berada tempat di mana-mana di tempat ini. Dan ada di tempat mereka majority, mungkin di sini tempat Anda bangsa ini majority, tapi di tempat lain bangsa itu majority. Dan sudah terbukti dalam kerajaan Sabah ini bahwa sekiranya tidak ada satu ikatan di antara persatuan di antara parti-parti ini, pasti tidak dapat memerintah, saudara yang terkasih. Jadi saudara yang terkasih, disebabkan oleh sebab itu harus berhati-hati. Kalau terlampau resis agama pun tidak boleh juga. Ya, kita memang melihat sama ada calon kita itu dia bagus dengan agamanya, dia menghormati agama orang lain, itulah sepatutnya yang menjadi calon. Kalau sikit-sikit kasih buruk agama ini, kasih begini macam ini, terlampau teruk, saya rasa dia bukan calon yang baik, saudara yang terkasih. Jadi tolonglah ini ambil peranan ini, buat sedikit kajian parti yang bertanding, buat sedikit kajian. Tapi sebelum itu, saudara yang terkasih, saya mau ambil sedikit peranan. Jangan terlampau taksub kepada satu parti itu. Karena kalau Anda taksub itu, sehingga kan kalau menang parti Anda, calon Anda, ya gembiralah tuh. Tetapi kalau kalah, saudara yang terkasih, selama 2 tahun yang lalu, saya bersama dengan tim saya di dalam karismatik Katolik ini, banyak yang kami pergi counseling ini. Karena ada yang tidak boleh tidur, ada yang darah tinggi, ada yang sakit. Apa boleh ditanya? Dia mula sakit setelah calonnya kalah, saudara yang terkasih. Kesian kita. Jadi janganlah terlampau melihat terlampau taksub kepada satu calon itu, sehingga kan bagi Anda tidak ada calon yang lain. Kalau calon lain
menang, habislah harapan saya. Tidak seperti itu. Rancangan Tuhan adalah berbeda dengan rancangan kita. Jalan Tuhan adalah berbeda dengan rancangan kita. Dan begitu tingginya jalan Tuhan itu, dia sungguh berbeda dengan rancangan kita. Dalam apa juga yang terjadi dalam pilihan raya ini, pasti ada hikmah di sebaliknya. Pasti ada Tuhan bekerja di tempat itu, saudara terkasih. Jadi, caranya apabila kami buat begitu, ialah kami suruh dia pandang lebih luas. Mungkin selama ini dia nampak patinya saja seperti ini. Tidak nampak pati lain. Akhirnya apa yang kami buat ialah untuk dalam konseling itu adalah ya macam susahlah hidup ini karena kalah pati kan. Tapi coba jauhkan sedikit pati itu sehingga kan dia nampak banyak lagi pati. Banyak pati, kasih jauh lagi sehingga kan rupa-rupanya kekalahan patinya itu kecil saja, begini saja di sana itu. Jadi rupa-rupanya ada lagi banyak lagi harapan di mana-mana itu. Nah, seperti itu. Dan begitu juga kalau mau janganlah bahwa pindang begini bahwa patimu saja yang akan dapat defending kau punya bangsa. Semua pati boleh mempertahankan agama kita, mempertahankan bangsa kita dan mempertahankan komuniti kita. Saya percaya itu pandang jauh. Sepertinya kalau kita berada di Gunung Kinabalu itu hampir separuh Sabah ini kita boleh nampak. Kita boleh nampak. Tapi kalau kita di depan rumah saja, kita dapat nampak di halaman itu saja. Kita tidak nampak keadaan yang lain itu. Jadi saudara yang terkasih lebih kurang begitulah supaya jangan terlampau ekstrim dalam politik Anda itu. Karena sama Anda tahu ataupun tidak, kadang-kadang kita punya politician ini kalau di hadapan kita bukan alang-alang lagi dia berbicara mas saudara yang terkasih. Tetapi apabila bersama dengan sama-sama calon pemimpin tinggi sama-sama jumpa, mereka gelak ketawa, salam lagi. Mungkin sama-sama main golf lagi, mungkin sama-sama cheers lagi. Jadi janganlah kita pula terpengaruh sehingga kan di antara adik dengan abang tidak bertengok, saudara terdekat tidak bertengok, jiran tidak bertengok. Terus terang saja 14 hari ini saja kalau Anda mau tenang, lepas itu bilang kita damai balik. Begitulah ya. Kita buat sedikit kajian pati perbandingan. Warisan plus. Warisan plus ini saudara yang terkasih, dia tanding 73. Jadi warisan plus ini warisan 46 kursi, dia ini pati berasaskan di Sabah. Dia punya presiden adalah Safi Abdal. Dan pula dia 7 kursi ini dia punya presiden Tanjung Lim Guan Eng. Amana ada 1 itu dia punya presiden itu adalah Mat Sabu. Apko pula dia Sabah Best Party 12 kursi itu adalah Werplet Madius Tengau. PKR itu tidak perlu diperkenalkan lagi, PKR itu adalah best di Semenanjung. Tetapi banyak juga penyokong di Sabah ini yaitu diketuai oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim 73. Gabungan rakyat Sabah itu BN itu ada AMNO. Presiden AMNO itu dia daripada 31 kursi, dia daripada Semenanjung, tapi juga banyak sokongan di sini. Presidennya adalah Zahid Hamidi. PBRS ada 5 kursi, presidennya adalah Joseph Krupp. Minta maaf kalau tidak tersebut nama Tan Srinya apa, yang penting namanya tersebut ya. MCA itu juga base di Semenanjung 4 kursi. PN itu 19 kursi, PBBM itu presidennya adalah Muhyiddin Yassin. STA itu presidennya 8 kursi dari base Sabah. PBB itu base di Semenanjung. STA itu base di Sabah, presidennya Jeffrey Kitingan. SFPP itu 2 kursi, dia punya presiden ialah Yong Tek Lee. Dan PBS itu 5 kursi, presidennya sekarang ini adalah Maximus Angkli. Jadi 84 kursi. Pati Cinta Sabah, tanding 73 kursi, kursinya dulu milik, pati ini dulu milik Wilfred. Terjadi pertukaran kepemimpin, sekarang presidennya adalah Hanifa Aman. USNO sekarang 47 kursi tanding, calonnya presidennya ialah Pandikar Amin Mulia. LDP 46 kursi, saya tidak sempat cek tadi, tetapi STA dia adalah bekas Ketua Menteri Sabah Datuk Chong Kakiat. Parti Gagasan Rakyat Sabah ini 28 kursi baru, jadi saya tidak dapat cek dia punya presiden. Parti Perpaduan Rakyat Sabah PPRS pun saya tidak sempat cek. Parti Harapan Rakyat Sabah 5 kursi tidak sempat cek. Parti Kerjasama Anak Negeri 2 kursi pun tidak sempat cek. Parti Kebangsaan Sabah PKS 1 kursi tidak sempat cek.
calon bebas ini 56, dia bertanding atas dirinya sendiri, jadi tidak dapat saya perkenalkan di tempat ini. Akhirnya, saudara yang terkasih, akhirnya apa yang perlu kita buat ialah undi Anda adalah hak Anda bagi menentukan pemimpin pilihan Anda. Jangan sekali-kali jual hak Anda ini. Apapun harganya, apabila Anda berada di peti undi itu Anda adalah dengan Tuhan. Tanya diri Anda dalam banyak-banyak ini, siapa yang akan betul-betul berkenan kepada saya? Dengar suara Tuhan dan pangkah dia. Jangan pangkah banyak, pangkah satu saja. Dan pastikan pangkah Anda itu terada di dalam peta. Juga pastikan Anda turun mengundi pada 26 hari bulan 9, 2020. Pastikan semua keluarga Anda turun mengundi, karena ini ada 14 hari saja peluang kita untuk menentukan ketua ataupun pemimpin. Sekiranya Anda gagal menggunakan 14 hari ini, kemungkinan besar kita akan mendapat pemimpin yang bukan represent, yang membantu kita, sehingga kan terjadi satu Anda menyesal selama 15 ataupun 5 tahun karena tidak mengambil hak untuk memimpin selama 14 hari itu. Saudara terkasih, salah memilih, Anda perlu menunggu 5 tahun lagi untuk dapat hak. Jadi saudara yang terkasih, minta maaf kalau saya tersentuh, terkasar bahasa, tapi bagi saya, siapapun Anda, sekali-kali turunlah mengundi. Karena hak Anda itu amat berharga, dan di dalam Alkitab juga mengatakan sekiranya ada kekurangan, kekosongan, harus diganti melalui undi. Itulah sebab ketika di dalam Kisah Para Rasul, ketika Yudas Iskariot itu sudah tidak ada dalam kumpulan itu, dalam 12 rasul, mereka telah berdoa, rasul itu berdoa dan mengusulkan 2 nama, dan mereka membuang undi. Dan kemudian salah satu daripada itu adalah terundi untuk menggenapkan. Jadi yang terkasih, sekiranya Anda tidak datang mengundi, dan kemudian calon Anda yang sepatutnya Anda mau menangkan itu, sama ada Anda tahu ataupun tidak, satu undi saja dia menang, dia sudah menang. Tetapi karena satu Anda itu menyebabkan dia kalah, maka cita-cita Anda mungkin juga tidak tercapai. Jadi saudara terkasih, marilah kita berdoa sekali lagi kepada setiap calon. Kita berdoa supaya yang akan memerintah itu adalah mereka yang takut akan Tuhan dan juga memerintah dengan baik negara ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kami peluang untuk berkempen dalam 14 hari ini. Dan sebentar lagi Tuhan, beberapa hari ini, 2 hari lagi, kami akan mengundi 26 hari bulan. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa agar hati umat Kristen dan juga orang Sabah dilembutkan, sehingga akan mereka mendengar suara Tuhan, dan mereka akan memangkah hanya calon yang juga pilihan Tuhan dan pilihan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya semuanya menjadi aman, tidak ada kekacauan ketika proses ini terjadi. Dan kami berdoa supaya hanya kerajaan yang takut kepada Tuhan yang akan memimpin Sabah pada 26 hari bulan ini. Terima kasih Tuhan karena kami sudah berdoa semua ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi saudara yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung sesi. Saya bersyukur karena diberi peluang ini. Saya coba seadil mungkin supaya semua pati-pati yang memimpin itu saya cover, supaya Anda dapat melihat sendiri siapakah calon-calon, apakah pati yang mungkin represent bagi Anda. Dengan terkasih, kalau saya sekali lagi terkasar bahasa, mohon ampun karena saya tidak mempunyai apa-apa keinginan untuk mau pro kepada mana-mana pati dalam keberadaan ini, karena saya serahkan kembali kebijakan sebagai seorang pengundi Indo itu kepada Anda dan saya. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, haleluya.
Jumpa lagi pada suatu